Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Mengungkap Serangan Cyber Melalui Komputer Forensics. Perkenalkan, saya Yaumi yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Unixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor 1 di Indonesia telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Unixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun dan lebih dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Di era digital yang semakin kompleks ini, ancaman terhadap data dan keamanan cyber kian meningkat sehingga setiap organisasi memerlukan strategi perlindungan yang kuat. Computer Hacking Forensic Investigator atau CHFI adalah bidang yang berfokus pada pemahaman dan penerapan digital forensics atau computer forensik untuk mengamankan dan menganalisis bukti serangan cyber. Dan dengan menguasai HFI, Ings People, Bapak Ibu sekalian, dapat berperan penting dalam menjaga integritas data dan menanggulangi dampak yang disebabkan oleh serangan, serta memberikan bukti yang dapat mendukung tindakan hukum lebih lanjut. Nah, pada webinar mengungkap serangan cyber melalui computer forensics, News People akan siap untuk membangun strategi respons yang adaptif, efektif, dan mampu melindungi organisasi dari dampak serangan cyber secara lebih optimal. Pada webinar kali ini, kita akan mendapat ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang ahli dalam bidang IT security. Saya perkenalkan narasumber pada hari ini yaitu Bapak Dani Amprianto, atau yang akrab disapa Pak Dani, selaku instruktur Enixindo yang akan memaparkan materi mengenai mengungkap serangan cyber melalui komputer forensics. Untuk sebagai informasi juga, setelah mengikuti webinar, Bapak Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk pengisian absensi kehadiran melalui kolom chat Zoom meeting ini ya. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi utama, langsung aja. Saya persilahkan kepada Pak Dani untuk memulai acara. Pada Pak Dani kami persilakan. Ya, terima kasih Yaumi. Suara saya aman ya? Aman. Suaranya aman kan? Terdengar, Pak, terdengar. Aman, Pak. Clear, Pak. Kenapa? Gimana? Aman, Pak, aman. Aman ya? Saya izin share screen ya. Ya, terima kasih Mbak Yaumi atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya untuk sebelum saya masuk ke materi. Jadi nanti kita akan bahas tentang komputer forensik ya, meskipun sebenarnya ini lebih ke kulitnya ya, karena tadi juga objektifnya sebenarnya kalau kita mau lebih detail lagi ada course-nya gitu ya, ada computer hacking forensik investigator. Ya. Oke, ya sebelumnya ini nama saya. Oke, ya saya di Unixindo dari tahun 2006, saya full instruktur di Unixindo. Gitu. Ya, tadi sudah disebutkan sama Mbak Yaumi ya, bahwa komputer forensik adalah salah satu strategi di cyber security, ya kan? Khususnya adalah strategi respon. Nah, sebelumnya saya akan coba bahas tentang konsep adaptive security strategis ya, di mana sebagai seorang defender ya, atau security operation center ya kan dalam satu organisasi akan lebih efektif ketika punya beberapa strategi. Jadi ada 4 strategi ya di dalam adaptive security strategis. Jadi yang pertama adalah strategi protection. Ya, jadi ini memang tugas utama ya dari seorang defender, bagaimana dia bisa melindungi organisasi, melindungi aset di dalam organisasi. Nah, di dalam strategi protection nantinya kita juga akan menggunakan ya strategi yang lain yaitu konsep defense in depth. Jadi mungkin beberapa dari rekan-rekan yang ikut webinar ini sudah pernah dengar ya konsep dari defense in depth. Jadi
bagaimana nanti kita implementasi protection secara berlapis. Ya, mungkin nanti di slide berikutnya saya akan coba jelaskan secara lebih details. Oke, strategi yang kedua di dalam adaptive security strategis adalah detection. Ya, bagaimana seorang defender tentunya ya mesti proaktif. Ya, jangan reaktif ya. Karena kebanyakan memang kadang organisasi itu cenderung reaktif, ya kan? Biasanya di-trigger dulu dengan insiden, baru mereka baru aware gitu ya, baru disuruh ikut webinar ya kan, implementasi security dan sebagainya. Jadi seharusnya kita mesti proaktif. Nah, dan nanti ada beberapa strategi juga tuh yang di dalam detection strategi. Ya, termasuk kalau kita lihat di sini ya, bagaimana kita melakukan monitoring, ya kan? Bagaimana kita melakukan assessment, ya, termasuk strategi pentest. Itu pun bagian dari strategi detection, ya. Bagaimana secara proaktif kita mendeteksi kelemahan kita, kalau perlu kita simulasi. Ya, apakah berdasarkan kelemahan yang ada, attacker bisa masuk, ya kan? Nah, itu konsep dari penetration testing seperti itu. Nah, strategi yang ketiga adalah respon. Ya, disinilah nanti organisasi butuh yang namanya komputer forensik sebagai bagian dari insiden response teams. Ya, kenapa butuh komputer forensik? Ya, karena yang namanya attacker atau threat actor itu akan selalu melakukan yang namanya teknik anti forensik. Ya, bagaimana aktivitas hacking yang dia pernah lakukan ya tidak terdeteksi atau sulit terdeteksi. Nah, disitulah fungsi dari komputer forensik, bagaimana mengcounter anti forensik teknik. Ya, mungkin nanti juga saya jelaskan ya beberapa contoh teknik anti forensik dan tentunya adalah cara untuk mengcounternya, mengatasi dan mengantisipasinya. Ya, oke. Kemudian strategi yang terakhir adalah strategi prediction. Ya, bagaimana seorang defender itu ya mesti bisa memprediksi. Apa yang diprediksi? Ya, tren serangan. Tren ancaman sekarang itu apa? Ya. Makanya di sini dicontohkan ya ada yang namanya threat intelligence analysis, ya. Bagaimana justru seorang defender yang mempelajari taktik, teknik dan prosedur dari sisi attacker, ya. Jadi ya taktik yang dipakai oleh hacker itu seperti apa, tekniknya apa, justru itu yang dipelajari oleh seorang defender, yaitu untuk apa ya, untuk memprediksi ya kan, dan untuk mengantisipasi ya ancaman-ancaman dan serangan-serangan yang sedang tren sekarang ini ya, termasuk mungkin tadi ya ada vulnerability assessment, ada attack surface analysis, itu bagian dari strategi prediction. Nah, kembali ke organisasi Bapak Ibu ya kan, rekan-rekan sekalian ya, kira-kira sampai sejauh mana strategi yang sudah diterapkan. Ya, karena ini juga tergantung dari current security posture organisasi kita. Ya, apakah hanya fokus ke protection, ya kan? Apakah punya network monitoring, threat monitoring, pernah melakukan assessment, pen test, ya, punya response teams, atau punya threat intelligence analysis. Ya, jadi sampai strategi mana yang diterapkan tergantung dari organisasi kita. Ya, jadi idealnya sekarang ini ya, ini yang diterapkan oleh seorang defender. Ya kan, jangan hanya fokus ke protection, ya, detection, ya, tapi ada 4 strategi yang idealnya mesti diterapkan sekarang ini, ya. Nah, untuk strategi protection sendiri tadi disebutkan ada konsep yang namanya defense in depth, ya. Jadi untuk melindungi organisasi itu tidak cukup ya kalau kita hanya menerapkan antivirus aja misalnya ya, backup ya, implementasi firewall, IDS ya, itu tidak cukup ya kan. Kita harus implementasi security secara komprehensif, secara berlapis ya. Di sini kita bisa gunakan yang namanya defense in depth ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada 7 layer yang kita gunakan ya, yang mesti kita implementasikan ya kan. Tujuan akhirnya apa? Jelas bagaimana kita memproteksi data. Ada yang mengatakan data itu adalah jantung dari organisasi ya. Ada data organisasi termasuk data pribadi, makanya mesti kita amankan secara berlapis ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, jadi layer pertama yang mesti kita terapkan justru non technical ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana organisasi membuat policies ya, prosedures ya, termasuk bagaimana meningkatkan awareness dari sisi end users ya. Karena even kita menerapkan security secara teknikal ya, yang paling canggih apapun,
Ya, ketika usernya belum aware, itu belum efektif. Ya, contoh misalnya dikasih link diklik, ada pop-up diklik, ya, kemudian nemu flash disk langsung dicolok ke komputer. Nah, itu bisa jadi menjadi agent untuk compromise organisasi. Ya. Nah, di sebelah kiri di situ ada beberapa contoh ya penerapan di layer pertama dari defense in depth. Ya, bagaimana kita buat internet policy, ya, bagaimana kita mengatur, ya kan, akses internet, ya, kemudian akses sosial media, ya, termasuk beberapa policy yang secara konfigurasi bisa kita enforce. Ya, contohnya mungkin ada password policy. Ya, ada beberapa ancaman yang memang targetnya adalah password, kredensial, dan berhasil atau tidaknya tergantung dari kekuatan password. Ya, maka kita bisa paksa bahwa kalau kita bikin akun, ya kan, kemudian set password, ya minimal berapa karakter, 7 karakter misalnya. Ya, mesti ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter khusus. Ya, dan itu memang menjadi standar sekarang ini ketika kita register ke aplikasi, register ke sistem. Ya, pasti ada namanya password policy. Karena ketika tidak ada password policy, user bisa menggunakan password apapun. Ya mungkin karena alasannya mudah diingat, ya takut lupa. Maka end user menggunakan password yang asal-asalan, ya tes, QWERTY, nama-nama buah dan sebagainya. Ya, jadi itu kategorinya adalah weak password, rentan terhadap serangan. Ya. Nah, contoh lain di dalam policy, prosedur dan awareness ya di layer pertama ada yang namanya mobile device policy. Ya, mungkin contoh di sini adalah BYOD ya, bring your own device. Ya, jadi ya sekarang ini kan end user bisa dikatakan lebih prefer menggunakan mobile device untuk beraktivitas, termasuk tentunya bekerja. Harus kita atur, ya. Mobile device apa saja yang boleh digunakan, ya, data yang boleh diakses lewat mobile device apa saja, ya. Apakah mobile device-nya punya pribadi, ya, atau disediakan oleh kantor. Nah, itu harus kita definisikan di awal, ya. Dan di situ ada beberapa contoh ya standar yang terkait dengan information security ya. Ada ISO series ya khususnya untuk SMS 27001, ada PCI DSS ya untuk card holder dan sebagainya. Ya, jadi ini yang bisa kita terapkan di layer pertama dari defense in depth. Ya. Nah, layer berikutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan security secara fisik. Ya. Karena kalau attacker berhasil kompromi secara fisik, bisa jadi implementasi security yang ada di atasnya itu bisa di-bypass. Ya. Mungkin contohnya adalah ketika Bapak Ibu ya, misalnya punya laptop yang dipasang multifaktor authentication ya. Jadi untuk masuk ke laptop Bapak Ibu harus menggunakan password, ya, belum lagi ada OTP yang dikirim ke SMS, ya, scanning muka, pakai fingerprint, itu semuanya nggak ada artinya. Ketika secara fisik laptop Bapak Ibu bisa diambil oleh orang, ya, unauthorized users, ya kan? Tinggal dibongkar, ambil hard disknya, bisa jadi, ya, attacker akan mendapatkan data kita. Ya, jadi physical security juga sangat-sangat penting, ya. Nah, contoh penerapan di dalam physical security jelas di sini, ya. Termasuk physical lock, ya, kunci, ya, access card, ya, kunci pun nanti macam-macam ya, termasuk security guard ya, security dalam arti yang sebenarnya. Ya, personel satpam itu juga bagian dari physical security. Ya kan? Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu organisasi, gedung ya pasti akan diverifikasi ya, keperluannya apa ya, kalau perlu meninggalkan identitas. Ya, itu adalah bagian dari implementasi physical security. Ya, mungkin termasuk di situ ada CCTV ya untuk surveillance program ya, ada alarm, power supply dan sebagainya. Ya, beberapa implementasi dari physical security di layer yang kedua. Ya. Nah, di layer ketiga baru ya. Nanti kita akan temukan yang namanya firewalls, IDPS ya, intrusion detection prevention system, ada honeypots ya. Itu yang digunakan untuk network security. Ya, khususnya perimeter network security. Fokus di layer ketiga adalah bagaimana mencegah serangan yang berasal dari luar. Padahal kita tahu ya bahwa serangan bisa berasal dari dalam. Ya, makanya di sini porsi network security lumayan lebih besar dibandingkan dengan securing yang lain. Maka di layer yang keempat pun ya kita masih ngomongin tentang network security, khususnya internal network security. Ya, layer keempat ya objektifnya lebih ke bagaimana mencegah
ya mengatasi internal attack, ya serangan yang berasal dari dalam, ya. Apa contohnya? Kita bisa lihat di situ. Bagaimana kita melakukan hardening di router, server, switch, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita terapkan untuk internal network security. Ya, tadi untuk yang perimeter ya tentunya bagaimana kita melakukan filtering, detecting, dan juga trapping ya menggunakan yang namanya honeypots. Ya. Oke, kemudian layer berikutnya, layer kelima di dalam defense in depth adalah bagaimana memastikan keamanan host, host security, host, endpoint, and device itu pun perlu kita amankan. Nah, ada beberapa contoh ya penerapan untuk securing host ya, termasuk bagaimana melakukan hardening OS. Ya, bagaimana mengoptimalkan fitur security yang sudah disediakan oleh OS. Ya, jadi host itu kan terinstall yang namanya operating system ya untuk manajemen resource. Masing-masing punya fitur security yang harusnya kita optimalkan. Ya, contoh di Windows misalnya, kita nggak perlu install antivirus ya karena sudah ada built-in-nya ya Windows Defender Firewalls ya. Kemudian di Linux misalnya ada Linux ya. Ada IP tables juga. Ya, itu yang bisa kita optimalkan untuk securing host ya. Termasuk ya ada patch management ya. Password management ya ini terkait dengan autentikasi. Karena untuk masuk dalam sistem kita butuh mekanisme autentikasi. Ya, itu pun harus kita amankan. Minimal ya two factor authentication. Ya, autentikasi dua faktor ya bisa kombinasi password dengan OTP ya kan atau dengan biometrik itu yang bisa kita terapkan untuk securing host ya. Kemudian layer berikutnya adalah application security. Ya, bagaimana aplikasi yang kita gunakan pun ya harus kita amankan baik di level server maupun di level clients ya kan. Di sini dicontohkan ya. Termasuk mungkin ada web application firewalls ya, firewalls yang khusus untuk securing application ya. Ada untuk blacklisting dan whitelisting termasuk aplikasi yang sedang di-develop ya. Ada yang namanya sandboxing. Ya, termasuk tentunya adalah hardening di level aplikasi. Nah, itu yang bisa kita terapkan untuk securing aplikasi. Dan terakhir tentunya adalah bagaimana memastikan keamanan data. Ya, dan untuk informasi saja bahwa data ini ya ada tiga ya data state. Jadi ada yang namanya data at rest ya, data yang tersimpan secara permanen di dalam permanent storage. Ya, contohnya file folder ya, dokumen dan sebagainya. Ada data in use ya, data yang sedang digunakan yang sifatnya volatile dan data in transit, data yang sedang kita kirimkan. Email traffic, web traffic, FTP traffic itu pun harus kita amankan. Nah, mungkin fokus di dalam defense in depth ini adalah lebih ke data at rest ya, data yang tersimpan di dalam permanent storage ya, file folder. Apa yang bisa kita implementasikan untuk securing file folder? Di sini dicontohkan ya, kita bisa lakukan enkripsi, untuk integrity kita bisa gunakan file hash ya atau file fingerprinting ya. Kemudian permission ya dengan set access control ya, siapa yang boleh akses file tersebut dan aksesnya apa saja. Nah, itu kita bisa definisikan untuk securing data. Termasuk tentunya yang paling penting adalah backup. Ya. Karena ya, contoh kasus ya, misalnya data kita kena ransom. Ya, ada ransomware ya, ada ancaman berupa ransomware. Data kita nggak bisa diakses. Ya, kita disuruh bayar tebusan. Tapi tidak ada jaminan ya, datanya dibalikin ketika kita bayar tebusan. Solusinya apa? Restore from backup. Ya, kalau kita punya backup. Ya, masalahnya kadang backup itu karena suatu rutinitas dan jarang terjadi insiden, kadang sering diabaikan. Ya, makanya tadi konsep reaktif itu kita mesti ganti dengan proaktif. Ada atau tidaknya insiden, backup kita mesti laksanakan. Makanya ada opsi untuk schedule backup. Ya, oke, ini ya. Jadi ini yang bisa kita implementasikan di dalam strategi protection ya. Bagaimana seorang defender memastikan keamanan aset dalam satu organisasi. Dan sekali lagi tidak cukup ya, hanya menerapkan satu layer. Harus secara komprehensif, harus secara berlapis gitu ya. Nah, fokus kita sebenarnya ya sesuai dengan tema adalah bagaimana kita menerapkan mengefektifkan strategi respon ya, masuk komputer forensik ya. Jadi ya komputer forensik sendiri ya kalau
Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi proses ya metodologi untuk melakukan identifikasi, pengumpulan barang bukti ya kan termasuk menganalisa. Sehingga outputnya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa memang telah terjadi insiden ya. Yang kita laporkan biasanya 1H5W ya. Bagaimana insiden terjadi, apa insidennya, kapan, di mana, siapa dan sebagainya ya. Dan tentunya nanti dalam proses analisa tadi disebutkan akan sering terjadi yang namanya anti forensik teknik ya. Datanya nggak ada, ya datanya disembunyikan, datanya tidak komplit dan sebagainya. Nah, itu yang mesti kita antisipasi ya. Nah, kita spesifik ya, kita bicara komputer forensik, artinya proses investigasinya kita lakukan di dalam komputer, ya. Di mana nanti di dalam komputer ada yang namanya digital evidence, ya, barang bukti digital. Itu yang nanti kita mesti kumpulkan, kita mesti amankan, dan kita analisa, ya. Karena itulah yang nanti menjadi target untuk dihapus, untuk disembunyikan dan sebagainya, ya kan, untuk dimanipulasi, di override dan sebagainya oleh attacker, ya, sebagai bagian dari anti forensik teknik, ya. Nah, di sini disebutkan ya objektif dari komputer forensik jelas ya, bagaimana kita bisa melakukan tracking, ya kan, ini terhadap cybercrime, ya, tindakan cybercrime, ya. Termasuk bagaimana kita mendapatkan atau mengumpulkan barang bukti ya yang tentunya nanti bisa dipakai sesuai dengan fakta, sesuai dengan insiden ya. Dan komputer forensik pun bisa membantu di situ mengestimasi potensial impact. Ya, jadi ketika insiden terjadi kira-kira impact yang dihasilkan itu seperti apa? Ya. Dan kita juga bisa tahu ya kan apa sih sebenarnya tujuan dari seorang attacker? Apa motifnya? Kenapa dia melakukan yang namanya hacktivism? Ya, itu bisa kita lakukan, ya, kita bisa dapatkan lewat pendekatan komputer forensik. Ya, termasuk di situ disebutkan meminimalisir tangible dan intangible loss, kerugian baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Ya, justru menurut saya yang tidak nyata ya, intangible, yang long term itu yang jauh berbahaya. Ya, ini terkait dengan apa? Reputasi, trust, ya kan, customer dan sebagainya. Ya, jadi ya memang salah satu motif dari insiden yang terjadi adalah salah satunya adalah untuk menurunkan reputasi, ya kan, web defacement dan sebagainya. Dan tentunya kita mesti belajar, ya, ada listen learn, ya, ketika kita melakukan proses investigasi. Apa sih yang dipelajari dari insiden yang telah terjadi? Dan tentunya kita mesti belajar dan mengantisipasi supaya insiden yang sama tidak terulang. Ya, saya selalu menyebutkan bahwa insiden yang sama dan terulang itu bukan insiden lagi, itu lebih ke problem. Ya, karena kita nggak bisa melakukan identifikasi root cause-nya, penyebabnya apa. Karena ketika kita tahu penyebab utamanya apa, tentunya kita bisa mencegah sehingga insiden yang sama tidak terulang, ya kan? Oke, nah ini mungkin ya cukup dari komputer forensik ya. Jadi memang dibatasi ya. Bagaimana proses investigasi itu spesifik kita lakukan di dalam komputer ya. Dan khusus ya insiden yang terjadi yang terkait dengan dunia cyber ya, cybercrime. Nih, jadi kita bisa dipakai untuk digital crime investigation, untuk malware analyze ya. Bagaimana kita mengidentifikasi apa malwarenya, tipe malware ya, kemudian indikasinya apa, karakteristiknya seperti apa, itu yang bisa kita lakukan di dalam komputer forensik ya. Termasuk sebagai bagian dari insiden respon ya. Jadi ya sekali lagi ini bagian dari insiden respon untuk mengidentifikasi, menentukan root cause, penyebab utama dari insiden yang terjadi. Ya. Termasuk untuk corporate investigation ya, internal audit ya. Kemudian untuk e-discovery, ini kaitannya dengan regulator ya, compliance ya kan, legitasi juga. Dan nah ini yang nanti kita gunakan untuk evidence untuk tindakan kriminal. Ya, karena memang ketika kita bicara tindakan kriminal, ya ini termasuk pidana, ya mau nggak mau ya kita mesti menghubungi yang namanya law enforcement, ya pihak kepolisian, ya dan kita sudah menyediakan evidence, ya itu ya. Jadi ini scope dari komputer forensik.
ya. Nah, kaitannya dengan bagian dari insiden response team, ini saya ambil ya dari materi executive, ya, metodologi dari executive sendiri ya, karena memang ya tadi disebutkan ya bahwa nanti ada training ya yang memang ngomongin komputer forensik secara lebih luas lagi, secara lebih detail lagi, yaitu computer hacking forensic investigator. Di situ juga akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan dari proses insiden respon, termasuk tentunya spesifik ya komputer forensik itu sendiri ya. Nih, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada 9 tahapan ya di dalam insiden respon teams. Saya nggak akan bahas secara detail ya karena memang masing-masing metodologi kan beda-beda ya. Jadi prosedur untuk penanganan insiden kan ada banyak kerangka kerja, ada banyak framework yang bisa kita gunakan. NIST punya, ya kan. Kemudian standar ISO juga ada, ya kan. Nah, ini dari ESI-Council ada 9 tahapan, mulai dari preparation, ya. Preparation itu ya mungkin termasuk mekanisme pelaporan, ya. Kadang ketika ada indikasi terjadi insiden, ya lapornya lewat mana, mekanisme seperti apa, tiketingnya seperti apa. Nah, itu yang harus dipikirkan di awal, ya. Apakah lewat call center, lewat aplikasi, lewat SMS, atau lewat sosial media. Nah, itu yang dilakukan di dalam preparation, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi apakah laporan yang ada itu kita follow up atau tidak, ya. Karena kan bisa jadi ya insiden yang dilaporkan tidak terkait dengan information security, ya. Karena kita mesti batasi bahwa ini kaitannya dengan dunia cyber, ya. Pak, motor saya hilang, ya nggak lapor ke sini, ya kan. Nah, jadi kita mesti klasifikasikan, ya, apakah insiden ini termasuk insiden atau nih biasanya yang agak beda tipis adalah dengan IT services, ya. Ada laporan, Pak, saya nggak bisa kirim email, ya, Pak, saya nggak bisa connect internet, ya. Nih, jadi ini apakah terkait dengan information security atau memang bagian dari IT services, ya. Karena memang biasanya IT itu juga ada IT tier ya, ada help desk, mereka juga punya apa? Service katalog, ya. Nih, jadi ya kalau terjadi masalah di dalam servisnya, ya dia lapor ke help desk dan sebagainya. Ya, jadi kita mesti mengklasifikasikan. Ya, kalau memang insidennya terkait dengan security, ya information security, ya kita mesti follow up untuk kita analisa, untuk kita validasi, dan kita klasifikasikan lagi. Ya, tapi klasifikasinya adalah klasifikasi insiden. Apakah insidennya berupa malware, DOS, percobaan cracking password, ya, sniffing dan sebagainya. Jadi ini klasifikasi insiden yang terkait dengan information security. Ya, termasuk kita lihat apa impact yang dihasilkan, ya, potensial impact. Ya, makanya kita mesti prioritaskan mana insiden yang mesti kita follow up, ya, terlebih dahulu, ya, mana yang tidak. Ya, karena memang mekanismenya itu bukan apa ya first come first serve gitu, tapi berdasarkan skala prioritas, ya. Mana yang kita dahulukan, mana yang nanti kita follow up, ya kan, mana yang mesti immediately. Ya, jadi kita mesti prioritaskan, ya, tergantung dengan skala prioritas. Oke, dan jangan lupa ya, indikasi terjadinya insiden ya kita mesti notifikasi, ya. Jangan kita keep sendiri. Kita mesti informasikan ke dalam level manajemen, ya, atau insiden response teams regional. Ya. Indonesia punya ID CIRT, ID CERT dan sebagainya. Ya, untuk apa? Untuk di-announce ke organisasi lain, ya, supaya lebih aware dan supaya lebih bersiap kan gitu, ya kan. Kalau insiden tersebut memang bisa ke organisasi Bapak Ibu gitu. Jadi kita mesti inform ke level manajemen, ke another department, ya kan, dan sebagainya, ya. Oke, kemudian jangan lupa ya bahwa insiden tersebut kita pastikan tidak menyebar, ya. Impact yang dihasilkan tidak meluas, ya. Maka kita perlu containment, kita perlu isolate, ya. Nanti teknisnya nggak akan kita bahas, ya kan. Dan bagaimana, ya, ini fungsi atau porsi dari komputer forensik, ya. Bagaimana kita collecting evidence, ya. Bagaimana kita preserve evidence, ya, dan bagaimana melakukan analisa, ya. Disinilah nanti kita menyiapkan yang namanya komputer forensik toolkits, ya.
Nih, atau lab 4 ya, kalau skalanya luas ya. Ya, kalau bisa ya kita siapkan lab forensik. Ya, jadi ruangan yang memang untuk proses analisa sudah disiapkan di situ. Dan di situ ada akreditasinya, gitu. Ya. Oke, kemudian hasil dari proses investigasi tentunya outputnya adalah kita bisa tahu ya root cause penyebab utama dari insiden tersebut. Ya, untuk kita eradication. Ya, bagaimana kita mengeliminate root cause insiden ya penyebab utama dari insiden tersebut. Ya, kill proses, ya kan dan sebagainya, ya kan. Dan nanti ada fase yang namanya recovery ya, bagaimana kita bisa memastikan data bisa kembali diakses, service bisa kembali berjalan, ya kan, even terjadi insiden. Nah itu ada di dalam opsi recovery. Nah di dalam post incident activity adalah bagaimana kita mendokumentasikan. Ya mungkin kalau di dalam forensik nanti ada yang namanya chain of custody, ya dokumen lacak balak. Dokumen yang berisi proses pengumpulan barang bukti, ya pengamanan barang bukti dan menganalisa barang bukti harus kita dokumentasikan, ya kan? Nah nanti disebutkan di sini bahwa ya karena insiden yang terjadi, ya penyebabnya adalah policy, ya. Maka bisa jadi ya bagaimana kita melakukan review dan revise untuk apa? Memastikan insiden yang sama, ya dengan penyebab yang sama tidak berulang, ya. Ini kita review policy-nya. Apakah terlalu strict? Ya, kalau perlu direvisi, revise. Ya. Nah, yang tidak dicatat di sini adalah begini. Nanti computer forensik atau incident response team itu kan mereka punya yang namanya playbooks, ya, punya yang namanya runbooks, ya, buku pedoman, buku petunjuk pelaksanaan untuk penanganan insiden, ya. Dan di dalam post incident activity termasuk bagaimana kita mengupdate, memutakhirkan playbooks maupun runbooks. Ya, mungkin ada beberapa step yang perlu kita skip, ada beberapa step yang perlu kita tambah dan sebagainya. Nah, itu salah satu aktivitas yang dilakukan juga di dalam post incident activity. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ini tahapan di dalam incident response teams dan computer forensik bagian dari incident response teams. Oke, berikutnya. Nah, ini yang spesifik ya, yang mesti kita analisa. Ya, tindakan-tindakan cybercrime, kriminal cyber, kriminal yang terjadi di dunia maya. Ya, jadi sekali lagi ya kita batasi bahwa aktivitas hacking yang dilakukan, insiden yang terjadi bekerja di dunia maya, internet, aplikasi, komputer dan sebagainya. Ya, di sini disebutkan ya, any illegal act ya, semua aktivitas yang kategorinya ilegal, unauthorized access, ya, policy violation dan sebagainya. Itu yang dikategorikan adalah cybercrime. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi itu. Ya, mana buktinya bahwa memang telah terjadi internal attack? Ya, mana buktinya bahwa memang telah terjadi malware? Ya, DOS dan sebagainya. Nah, itu objektif dari komputer forensik, ya kan? Nah, cybercrime sendiri ada dua kategori ya. Jadi yang tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa serangan itu bisa berasal dari dalam. Ya. Nih, jadi kalau kita perhatikan di sini, bahkan threat actor butuh yang namanya threat agent. Ya. Dan biasanya agentnya adalah ordal, gitu ya, orang dalam. Ya, bisa employees, ya, bisa business partner dan sebagainya. Ya. Dan bisa jadi ini ancaman yang lebih serius, ya kan, ketimbang ancaman dari luar. Kenapa? Karena kan diasumsikan ya bahwa orang dalam itu tahu bisnis proses. Ya, orang yang tahu bisnis proses ya dilengkapi dengan kemampuan hacking itu akan menjadi ancaman yang serius. Ya. Nah, yang kedua, kategori yang kedua jelas ya, umumnya memang attacker itu menyerang dari luar, dari internet, ya menuju organisasi, ya kan. Biasanya dia akan mencari celah, ya kan. Atau kalau di istilah cyber security ada namanya vulnerability, ya, security loopholes, ya, celah keamanan, ya. Mereka akan mencari celah keamanan, akan mencari vulnerability untuk dieksploitasi, ya.
Makanya kalau kita proaktif, ya, kita mending cari kelemahan kita untuk kita tutup, ya. Jadi ini masalah cepet-cepetan gitu. Ada kelemahan kita tutup dulu atau keburu dieksploitasi oleh orang lain, ya. Nih makanya ada konsep yang namanya VA, ya, Vulnerability Assessment. Kita meng-hire orang untuk menilai, ya, kita masih ada celahnya atau tidak. Mereka kasih laporan, ya, Bapak punya masalah nih, Pak, ya kan, problemnya apa, severity levelnya seberapa, impact-nya kalau dibiarkan, dan cara nutupnya. Ya, meskipun ya kebanyakan kalau kita lihat secara harfiah, ya, yang namanya vulnerable, ya, celah, obatnya ya ditambal kan, patching. Ya memang gitu. Ya, kebanyakan obat dari vulnerability adalah update. Ya, jadi jangan mengignore update. Ya. Nah, masalahnya kadang update itu terkait dengan compatibility. Ya, maka kita harus cari solusi lain selain update. Nah, maka ada istilah vulnerability research, vulnerability analysis. Dan itu yang dilaporkan oleh seorang assessment, ya, yang melakukan assessment. Ya. Dan kadang tidak hanya celah yang kita laporkan, tapi termasuk bukti gitu ya, proof of concept. Makanya ada strategi pentest, ya. Jadi nggak hanya ngasih laporan, Bapak ada masalah, ya kan, kemudian resikonya apa, tapi ada semacam bukti. Ini buktinya, saya bisa masuk berdasarkan kelemahan yang ada, ya. Maka solusinya ini, ya, bahwa mesti update, bahwa mesti ya apapun. Nah itu yang mesti dilaporkan ketika kita menerapkan yang namanya assessment. Ya, jadi proaktif approach gitu. Ya. Oke, ini beberapa contoh ya yang termasuk tindakan cybercrime, ya. Ini ada mata-mata, pencurian intellectual property, ya, manipulasi data, ya, termasuk ada Trojan, ya, ini contoh malware, serangan terhadap aplikasi, SQL injection. Brute force attack itu lebih ke kredensial, ya. Jadi attacker mencoba semua kombinasi, semua karakter, password, ya, sampai berhasil. Ada phishing, ya, biasanya lewat email. Ada privilege escalation, biasanya ini untuk membypass otorisasi. Ya. Kadang gini, ketika attacker berhasil compromise target, nih, berhasil masuk ke target, dan tujuannya adalah akses resource, dia nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya privilege. Maka dia mesti perform yang namanya privilege escalation. Bagaimana dari unauthorized users menjadi authorized users, atau dari standard user menjadi super users. Ya, scale out atau scale up, vertikal atau horizontal, seperti itu. Ya. Ada serangan yang memang tujuannya untuk performance, menurunkan performance. Ada DOS, termasuk distribute DOS, DDoS. Ya. Ada cyber defamation, ya, yang tadi, ya, biasanya targetnya adalah intangible loss, ya. Jadi reputasi dan sebagainya. Ya. Ada cyber terrorism, ya, mungkin motifnya beda lagi, ya kan. Dan perang cyber. Nah, jadi kalau kita bicara perang cyber, memang ada yang menyerang, ada yang bertahan. Nah, porsi kita adalah bagaimana kita bertahan. Ya, tapi bertahan kita nggak hanya yang tadi, ya, hanya protection, tapi menyerang, tapi yang adaptif. Ya, kadang sekali-kali menyerang deh gitu, ya, bertahan tapi sekali-kali menyerang. Ya kan? Oke, ada beberapa course yang memang lebih ke mempelajari ofensif, ya, teknik serangan. Dan justru itu yang banyak dicari, ya, dan banyak peminatnya kan gitu, kayak ya, kayak cyber security dan sebagainya. Ya, jadi kayak offensive security, ya kan. Nih. Tapi sebenarnya tujuan utamanya lebih ke defensif, ya. Hacking for defensive purpose kan gitu kira-kira. Ya, jadi mereka belajar hacking tapi untuk tujuan defense. Ya tadi, untuk mempelajari taktik, teknik, dan prosedur untuk kita cegah, untuk kita antisipasi gitu, ya kan. Nah, untuk bisa menyimpulkan, mengidentifikasi cybercrime, kita butuh yang namanya digital evidence, ya. Barang bukti digital. Nah, itu yang harus kita kumpulkan, ya, harus kita analisa. Dan pastinya harus bisa diterima di pengadilan, admissible in court kan gitu. Maka kita harus jaga, ya kan. Nah,
Ini digital evidence sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini, digital evidence refers any electronic data, clue, artifak, data yang bisa kita dapatkan di electronic device, ya, termasuk komputer, ya. Dan digital evidence inilah yang nanti kita amankan untuk kita analisa, ya, sehingga kita bisa menentukan apakah terjadi aktivitas yang anomali atau normal. Ya, jadi yang kita identifikasi adalah sesuatu yang anomali, sesuatu yang mencurigakan, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenormalan, tidak sesuai dengan patterns. Nah, itu yang diindikasikan ada yang namanya insiden, ya kan? Tuh. Oke, ini kita bisa dapatkan di beberapa tempat ya, termasuk storage, ya, lewat pendekatan network monitoring, karena nanti juga ada namanya network forensik, ya. Jadi mengidentifikasi insiden lewat ya network monitoring, ya, hasil monitoring, ya. Iya kan, organisasi kalau punya monitoring network, ya, banyaklah toolsnya ya. Kita bisa lihat gitu, apakah traffic tersebut normal atau tidak. Ya, biasanya sudah ada semacam signatures atau patterns. Ini loh traffic yang kategorinya apa, SQL injection misalnya, percobaan cracking password, ya kan? Nih, percobaan DOS itu kita bisa identifikasi lewat network monitoring. Ya, makanya biasanya nanti evidensinya adalah capture files. Ya, file yang dihasilkan dari proses network monitoring, gitu. Ya, dan tentunya ini mesti kita jaga. Ya, karena kalau kita lihat di situ digital evidence itu ya sangat-sangat mudah untuk berubah dynamic, ya. Makanya perlu kita amankan. Ya. Apalagi data atau digital evidence yang sifatnya adalah volatile. Ini dia. Jadi ada dua tipe digital evidence. Ya. Jadi ada yang volatile dan non-volatile. Volatile data adalah data yang akan berubah ketika change state. Ya. Volatile ya, mudah menguap. Ya. Ini sifatnya temporary karena tersimpan di dalam temporary storage. Ya. Jadi ini tersimpan di dalam memori, Bapak Ibu. Ya. Artinya kalau kita restart ya atau change state shutdown, maka hilang. Ya. Data that are lost as soon as the device off. Ya. Ya, makanya di dalam rule of forensic ya, do not change state. Nah, ini. Jangan merubah state dari suspected device atau victim. Ya. Jadi kalau ada laporan terkait dengan insiden di komputer A, ya, kalau komputernya masih hidup, biarkan hidup, jangan di restart. Kalau dia mati, biarkan mati, jangan dinyalakan. Ya. Kenapa? Ya tadi, kalau dia posisinya masih hidup, masih ada yang namanya volatile data. Kalau kita shutdown, maka volatile data hilang. Ya. Kita nggak akan bisa menganalisa. Kita hanya berfokus ke non-volatile nanti. Ya. Tapi kalau dia sudah mati, ya, insiden tersebut menyebabkan dia mati atau dimatikan oleh attacker misalnya, ya maka kita nggak akan berharap ke volatile data. Ya. Kita hanya bisa menganalisa, mengumpulkan non-volatile data, data yang permanen, data yang tersimpan di dalam permanent storage, di dalam hard disk, termasuk file, folder, log files. Ya, ini contohnya ya. Jadi kalau volatile data itu contohnya adalah informasi user yang login, informasi open files, ya, kemudian network information ya, active connection, ya, port yang digunakan, daftar proses yang running, ya, termasuk case, ya, alamat-alamat yang pernah kita akses, yang akan hilang ketika change state, ya kan. Sedangkan non volatile data ini ya penjelasannya, contohnya mungkin ada hidden files, black space, index files, log files, ya kan, termasuk ya file folder. File yang dibuat oleh user, folder yang dibuat oleh user, dan itu sifatnya permanen. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau mati jangan di start ya? Takutnya start itu menjadi trigger ya untuk ya kita nggak tahu untuk execute something lah. Ya.
Kadang biasanya kan attacker naruh sesuatu di startup, ya. Dia akan jalan ketika start, gitu. Ya, jadi triggernya adalah start. Nah, itu. Jadi kita mesti antisipasi. Maka do not change state, gitu. Ya. Nah, selain file folder ya yang dibuat oleh user, ini beberapa potensial evidence source ya. Jadi evidence itu kita bisa dapatkan di mana, ya kan? Yang pertama tadi ya, user yang file yang dibuat oleh user ya, ada database files ya, termasuk mungkin file video, gambar, ya audio, ya. Kemudian file doc, XLS, ya, PPT dan sebagainya, ya kan? Termasuk internet bookmarks ya, karena tersimpan di profile user itu juga permanen, ya. Kemudian kadang file tersebut diprotek oleh user, tuh, dikompres, ya, di archive ya, kemudian diganti namanya, misname files, file masking ya. Justru gini, ini sebenarnya adalah apa ya? Beberapa contoh anti forensik gitu. Ya karena attacker itu akan mencoba ini Pak, file masking ya, namanya di rename ya, kemudian apa? File extension-nya dirubah, bahkan file signature-nya pun dirubah. Ya, kemudian di encrypt, disembunyikan, dikasih password, ya kan, disembunyikan di komputer lain dan sebagainya. Ya, nih, termasuk yang katanya dengan blockchain tuh, ya kan. Oke, dan ada beberapa file yang dibuat oleh komputer, ya. Nih, termasuk backup files, log files. Nah, ini yang penting, ya. Nih, jadi sistem itu kan punya kemampuan accounting ya, dia akan mencatat aktivitas di dalam sistem, ya. Maka termasuk aktivitas unauthorized. Ya, maka biasanya attacker akan menghapus log file supaya aktivitas unauthorized-nya itu tidak bisa diidentifikasi. Gitu, ya. Makanya ini dihapus biasanya. File konfigurasi, ya, cookie ya, yang ada di dalam browser, ya, swap file dan sebagainya. Jadi beberapa potensial evidence yang mesti kita kumpulkan. Ya. Dan ini ada yang sifatnya volatile dan non-volatile. Nah, kalau kita sudah kumpulkan, pastikan evidence itu bisa diterima di pengadilan. Ya. Dan kalau kita lihat di slide berikutnya, nah ini ada beberapa rules ya yang mesti dipenuhi oleh evidence supaya admissible in court, bisa diterima di pengadilan, gitu. Ya. Jadi yang pertama ya dia mesti understandable ya, bisa dipahami. Ya, admissible tadi ya, diterima sesuai dengan fakta, otentik itu kaitannya dengan integrity ya, mesti asli, ya, maka kita harus jaga keasliannya, ya, mesti reliable, complete, ya, dan materiality, ya. Jadi ini yang mesti kita preserve, ya, supaya memang barang bukti yang kita dapatkan ya bisa diterima di pengadilan. Ya. Mungkin nanti secara teknikal ya kita bisa generate file hash ya kan untuk memastikan authenticity, ya kan? Jadi ketika kita mendapatkan evidence, ya kan, kemudian ya kita pastikan ini nggak akan berubah. Maka kita generate hash, ya bisa pakai MD5, bisa pakai SHA, ya kan? Checksum, ya. Karena nanti kalau kita cek di pengadilan atau dimanapun gitu ya, pastikan sama hashnya. Kalau hashnya beda, pasti palsu. Ada perubahan, gitu. Makanya pastikan sama. Jadi kalau sama sudah dipastikan asli, ya kan? Ini integrity. Oke, ini best evidence rule. Ya ada beberapa hal ya yang mesti diperhatikan terkait dengan evidence di sini. Ya, do not use original evidence for analyze. Maka untuk memastikan tadi ya keaslian dari evidence pun, ya kita bisa lakukan yang namanya backup, duplicate. Jadi evidence yang sudah kita dapatkan kita duplikasi. Dan secara best practice minimal kita produce 2 copy. Ya, jadi kita duplicate minimal 2. Kenapa 2? Satu untuk analisa, satunya sebagai backup. Ya.
Ya, dan ya evidence duplicate ini kan pasti hash-nya sama, gitu. Ya kan? Tuh. Ya. Jadi ini ya, best evidence rules pastikan genuine, original, gitu. Ya. Oke, berikutnya nih proses investigasi ya. Jadi spesifik ya, ketika kita bicara ini, ya ada chat. Ini pertanyaan bisa langsung saya jawab atau gimana? Oh, lagi. Oke. Jadi mungkin nanti ya ada sesi sendiri ya untuk apa tanya jawab. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Oke, ini spesifik ya di dalam komputer forensik proses sendiri ya. Mungkin kalau di yang tadi di slide sebelumnya. Nah, ini ya. Sorry. Nah, di forensik departemen ya ada 3 tahapan yang mesti dilakukan. Nah, ada pre-investigation, investigation, dan post-investigation. Ya. Di pre-investigation ini ya, bagaimana kita menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan analisa. Termasuk yang tadi saya bilang ya, kita mesti siapkan lab forensik. Ya kalau kita nggak mau skalanya luas ya, skalanya lebih kecil lagi ya, kita bisa implementasikan yang namanya forensic station. Jadi cukup komputer atau server yang kita install komputer forensik toolkits kan gitu, ya kan. Jadi nggak harus lab 4 kan seperti itu. Termasuk software dan hardware yang dibutuhkan ya. Jadi kira-kira software yang kita pakai apa? Jadi gini, forensic tools itu kan ada yang berupa appliance ya, hardware, ada yang berupa software. Ya. Nah, tinggal kita pilih. Ya. Dan nanti pun ada opsi untuk open source, ada yang berbayar. Ya, tinggal di tes dulu aja gitu. Kira-kira mana tools yang paling efektif ya. Karena toolsnya banyak gitu ya. There are a ton of tools gitu ya. Toolsnya bertonton. Jadi nggak hanya tools untuk hacking, Pak. Jadi tools untuk forensik pun banyak gitu, ya kan. Oke, nah dan kadang nih, bukan kadang ya. Jadi masing-masing tools pun kadang ada sertifikasinya. Ya, ada sertifikasinya. Ya. Jadi misalnya kalau kita bicara produk ya kayak akses data misalnya ya, mereka punya sertifikasinya. Ya, kompetensi untuk menggunakan mengoperasikan akses data. Untuk mobile forensik misalnya ada Celebrate. Mereka juga ada sertifikasinya, ada pelatihannya khusus menggunakan Celebrate. Ya. Nah, cuma nanti kalau kita bicara course-nya SC Council ya, yang CIV lebih ke global ya, penggunaan dari beberapa tools. Maka dia nanti tergantung dari si forensik investigator gitu. Dan kita mesti tes dulu mana yang paling relevan. Ya. Oke, itu ya di pre-investigation. Nah, satu lagi ya yang diperhatikan ya di dalam pre-investigation kita mesti punya yang namanya dokumen. Dokumen permission letter atau istilahnya adalah search warrant. Ya. Surat perintah penggeledahan lah gitu ya kasarannya seperti itu. Jadi kita harus punya itu untuk melakukan proses investigasi. Ya kan? Oke, fase yang kedua adalah investigation. Ini bisa jadi core-nya. Bagaimana kita tadi ya collecting evidence ya, bagaimana kita preserve evidence ya, evidence preservation ya, akuisisi tadi ya, dan bagaimana melakukan analisa ya. Dan nanti pun ada beberapa teknik ya, karena memang treatmentnya beda tergantung victimnya ya. Tadi ya saya contohkan, kadang kan ketika ada laporan insiden, komputer victim itu masih bisa jadi masih hidup atau sudah mati. Itu treatmentnya beda, prosedurnya beda. Ya, intinya adalah tadi ya, do not change state. Jadi kalau dia hidup biarkan hidup, mati biarkan mati. Ya, tapi tentunya treatmentnya beda. Ya, saya selalu menganalogikan kalau korban perampokan pun kan kadang ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Kalau masih hidup bisa ditanya kan gitu. Tapi kan prosedur itu nggak bisa dilakukan kalau victimnya sudah meninggal kan gitu. Korbannya sudah meninggal. Jadi nanti prosedurnya beda. Oke, kemudian post investigation ya. Gimana hasil investigasi tentunya kita laporkan.
Nah, nanti laporannya itu bisa dalam bentuk written ya, tulisan, atau dalam bentuk verbal ya. Tuh, testifying as expert witness. Nah, ya, jadi bisa jadi seorang forensic investigator atau komputer forensik bisa menjadi saksi ahli ya di persidangan. Spesifik ya, yang dia analisa, yang dia presentasikan adalah hasil investigasi terhadap digital evidence. Ya, jadi ya ada opsi ya, kita sebagai expert witness. Jadi laporannya pun tidak hanya secara tulisan, tapi bisa secara verbal. Ya, testifying presentation as an expert witness. Oke, nah tentunya kita harus punya prosedur ya untuk merespon ketika ada laporan terkait dengan insiden. Jadi kita harus punya respon awal kita tuh ya. Intinya adalah jangan sampai insiden yang terjadi justru lebih parah. Impact yang dihasilkan bertambah parah. Ya. Apa contoh yang menyebabkan hal tersebut? Ya ini nih. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh first responder. Jadi first responder itu orang yang pertama kali menerima laporan terkait dengan insiden. Ya, tadi first respon tuh responnya apa? Nah, ini respon yang salah nih. Ya. Dia langsung melakukan yang namanya restart atau shutdown. Ya, itu. Shutdown or reboot victim computer. Ya, karena ini bisa menyebabkan evidence ya khususnya yang sifatnya volatile itu hilang atau berubah gitu. Kemudian dia mengasumsikan semua beberapa komponen itu reliable dan usable ya. Tidak punya baseline, tidak punya dokumentasi ya, tidak punya SOP atau tadi ya istilahnya tidak ada playbook sama runbook. Nah, itu bisa menyebabkan respon awal kita itu tidak efektif ya kan. Termasuk ya nggak adanya dokumen gitu. Tidak mendokumentasikan juga bagian dari kesalahan yang sering dipakai oleh atau yang sering dilakukan oleh first responder. Maka apapun yang kita lakukan ya untuk proses investigasi ya mesti kita dokumentasikan. Ya, makanya tadi itu ada yang namanya dokumen chain of custody, gitu, ya kan? Oke, ini metodologinya ya, beberapa proses. Nah, yang tadi saya bilang ya bahwa seorang komputer forensik atau forensic investigator mesti punya search warrants, permission letter, ya. Tapi ada beberapa ya, nanti mungkin kondisi ya mungkin kalau di saya nggak tahu ya kalau di Indonesia. Jadi search without search warrants itu bisa dilakukan, tapi dengan TNC ya, term and condition gitu. Ya, tapi akan lebih valid ketika kita memang punya yang namanya search warrants gitu. Oke, kemudian evaluate and secure the scene, ya, collecting evidence, ya, kemudian memastikan evidence yang kita kumpulkan itu aman, ya kan? Kemudian bagaimana kita menganalisa data, ya, sampai ke report. Ya, dan yang tadi secara opsional kita bisa menjadi expert witness gitu. Ya. Jadi ya kadang kalau kita lihat di sidang-sidang gitu ya, pengadilan ya, kita udah siapin tuh semua semua jawaban-jawaban gitu. Kadang beberapa pertanyaan yang tidak kita duga itu ditanyakan gitu ya. Ya itu kan biasa ya karakteristik di di persidangan. Jadi ya kita mesti siap, ya kan? Nih, kalau kita menjadi yang namanya expert witness. Dan ini mungkin prosesnya tadi. Ya. Yang saya tekankan di sini adalah ketika apa nih? Oke, ini ya prosesnya. Ini kita butuh campur tangan law enforcement nggak? Ya. Kadang kan insiden itu kan nggak hanya unauthorized access ya, Bapak Ibu, tapi termasuk apa? Policy violation, ya, pelanggaran kebijakan organisasi. Itu juga insiden. Cuman kan ya masa harus kita laporkan kan? Ya, karena punishment-nya pun beda, bukan langsung di penjara kan, tapi bisa jadi ada semacam apa? Kayak demosi, ya, kayak surat apa peringatan, ya kan, dan sebagainya. Oke, kayak apa lagi itu? Tempat ya jadi kalau kita memang nggak bisa melakukan proses investigasi ya kita meng-hire
profesional untuk melakukan proses investigasi. Ya kan, perlu nggak? Kalau nggak perlu ya lanjut kan gitu ya. Oke. Kalau perlu ya kita meng-hire third party investigator dan sebagainya. Ya. Oke, ini untuk collecting evidence sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi untuk data akuisisi itu ada dua kategori, ada dua tipe. Ya. Ini tergantung victimnya, kondisi victim. Ya. Nih, jadi kalau kita lihat di sini ada live acquisition. Jadi live acquisition itu kita lakukan ketika komputer victim masih dalam keadaan on, hidup. Tuh, ya. Jadi kita bisa ambil volatile dan non volatile gitu ya. Ambil dulu volatilenya, kemudian di shutdown kan gitu. Tapi kalau sudah mati, ya maka kita perform yang namanya dead acquisition atau static acquisition. Ya, bagaimana collecting data from system that power off. Jadi kalau memang komputernya sudah mati. Nah, tekniknya ya, kalau live acquisition ada yang namanya capture memory ya, memory dump, memory capture. Ya, karena memang target kita adalah semua data yang tersimpan di dalam memori, maka memori kita dump, memori yang kita capture. Ya. Kemudian kalau dead acquisition ya berarti kan storage di komputer victim ya kita lakukan akuisisi ya this image. Nah ini dia ya kan, tempelkan ke dalam forensic station untuk kita lakukan akuisisi. Jadi ya ambil aja hard disknya, kemudian kita tempelkan ke dalam forensic workstation untuk kita lakukan static akuisisi ya. Oke, ini metodologinya tadi ya. Jadi sekali lagi permasalahan tools dan sebagainya harusnya sudah di preparation ya tadi, di pre-investigation. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kan tadi ya tergantung dari kondisi komputernya. Ya. Jadi kalau komputernya masih hidup, maka kita bisa mendapatkan volatile data tuh. Ya. Dan nanti treatmentnya beda, tergantung dari OS yang running di victim. Gimana kalau di Windows? Gimana kalau di Linux? Gimana kalau di Mac OS? Kan gitu. Ya kan? Nih. Baru kita matikan untuk kita ambil non-volatile data. Tapi kalau memang komputernya sudah mati, kita langsung ke sini. Artinya kita tidak akan mendapatkan volatile data. Tuh. Sama, ini pun tergantung dari victim. Claim contingency dan validate data acquisition itu masuk ke dalam proses preservation. Ini dia. Ya. Memastikan evidence yang sudah kita kumpulkan aman, tidak berubah, asli, ya kan? Tuh. Di situ disebutkan tuh, investigator must create at least 2 image. Boleh sih, ya kita bisa pakai duplikat juga kan tadi, dan duplikasinya pun minimal 2 tadi. Ya, satu sebagai backup, satunya untuk analisa. Oke, ini saya sisipkan tools X-ray forensic dan sebagainya ya, bukan iklan sih. Oke, ini ya ada akses data dan sebagainya. Nah, untuk validasi ini ya yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita bisa generate hash ya. Kalau di Windows kita bisa pakai command yang namanya cert util ya. Ya, betul ya, cert util. Atau kalau pakai PowerShell kita bisa gunakan yang namanya get file hash. Ya. Nih. Kalau kita running di Linux ya, kita bisa pakai mdfsum atau pakai shsum. Ya, kalau di macOS juga sama ya, kita bisa pakai shsum, ya, mdfsum juga ada. Gitu. Ya tergantung pakainya sudah diinstal atau belum. Artinya kita nggak perlu pakai third party tools. Gitu. Iya kan, mungkin di sini disebutkan nggak? Kan ada tuh ya hash calculator, mdfcalc, bahkan ada yang online, ya. Jadi untuk generate hash secara online, nah, itu sebenarnya nggak direkomendasikan karena memang secara bawaannya pun masing-masing OS punya, gitu. Ya. Oke, nah setelah kita validasi, setelah kita preserve, tentunya bagaimana kita melakukan yang namanya proses analisis. Jadi ya. Ya, nah nanti ada beberapa teknik ya untuk perform analisis. Jadi yang pertama itu ada apa? Live forensic.
Jadi kalau live forensik itu kita lakukan proses analisa, investigasi langsung di komputer fiktif. Ya. Nih. Dan biasanya jangan sampai dia apa ya disrupt, ya terganggu, ya ini dia. Ya. Makanya ketika kita perform live forensik, ya meminimalisir penggunaan tools tambah. Ya. Jadi biasanya masih menggunakan tools bawaan. Ya. Kan tadi ya, live forensik itu kan tujuan kita adalah bagaimana mengumpulkan data yang sifatnya volatile. Ya, contoh misalnya, saya ingin melihat active connection, kan kita bisa pakai apa? Netstat. Ya, untuk melihat list proses, kita bisa pakai task list atau buka task manager ya, kalau mau grafikal. Itu kalau di Windows. Di Linux kita bisa pakai top. Ya. Di macOS juga bisa kan. Ya, jadi beberapa OS itu punya built-in gitu ya, tools yang bisa kita optimalkan tuh, ya kan. Tuh, secara real time kita bisa langsung analis gitu. Sistem capture ya, ini kalau kita tadi ya, kalau kita nanti mau kita analisa di Lab4, maka kita capture memorinya ya. Memory capture, atau kalau kita punya network monitoring ya, kita bisa lakukan monitoring network ya. Network traffic di situ ya. Oke, melakukan active investigation ya. Dan jangan lupa ya, ini mesti kita dokumentasikan ya. Dan biasanya kalau kita perform live forensik menggunakan command ya, bukan pakai grafikal, output dari perintah atau command yang kita execute biasanya langsung save to file. Pakai yang redirect ya, tanda lebih besar. Ya, task list kita taruh ke dalam file up, ya kan. Kemudian tadi ada apa? Netstat misalnya, ya kan, dan sebagainya. Jadi ya mesti kita dokumentasikan. Nah, selain live forensik, ada tipe yang namanya static forensik. Static forensik adalah proses analisa evidence yang dilakukan di Lab4. Dan evidence yang dianalisa itu dari hasil static akuisisi. Nah, kembali tuh yang tadi tuh. Proses akuisisi itu ada dua kan tadi, live acquisition dan static acquisition. Ya. Jadi kalau static acquisition itu kan non-volatile data. Ya. Jadi data yang sifatnya permanen, ya tersimpan di storage, kita lakukan akuisisi. Nah, proses analisanya nanti yang namanya static forensic. Ya. Nah, kadang ada yang sifatnya proprietary. Maksudnya gini, kalau proses akuisisinya pakai tools A, biasanya proses analisanya pun harus menggunakan tools yang sama. Ya. Itu ya biasanya kalau yang sifatnya proprietary. Tapi ada juga yang memang raw format. Ya. .raw, .dd, ya. Maka nanti juga pada saat proses analisa ada opsi untuk mengconvert, Bapak Ibu, dari format yang proprietary ke dalam format yang umum, supaya bisa dibaca, gitu. Ya. Sekali lagi harus didokumentasikan. Kalaupun dikonvert ya harus kita announce, harus kita kasih catat, gitu. Ya. Nih ya, jadi ada static forensic. Ya. Nah, yang live acquisition tadi proses analisanya apa namanya? Ya, tadi kan ada live acquisition, ada static acquisition. Static acquisition, proses analisanya adalah static forensic. Sedangkan live acquisition, proses analisanya disebut sebagai memory forensic. Ya, jadi memory forensic itu adalah menganalisa evidence yang dihasilkan dari live acquisition. Yang tadi Pak, capture memory. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita capture memory, kita bawa ke Lab4, kita analisa. Nah, proses analisanya itu yang namanya memory forensik. Spesifik yang dianalisa adalah yang tersimpan di dalam memori. Apa saja? Ya, process list, active connection, dan sebagainya. Nah, ini yang nanti juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi malware, kredensialnya, dan sebagainya. Ya, karena biasanya juga ada password cache kan gitu. Nanti bisa dilihat. Mungkin ini sudah pakai tools forensik ya. Nah, mungkin gini, apa sih bedanya live forensik sama memory forensik? Bedanya adalah lokasi analisanya, Bapak Ibu. Ya. Persamaannya sama-sama menganalisa volatile data.
Iya kan? Daftar proses, active connection, name case, user yang login, dan sebagainya. Bedanya adalah lokasinya. Kalau live forensik kita lakukan dengan memanfaatkan tools yang ada, ya, NetStart dan sebagainya. Tapi kalau memori forensik sudah menggunakan forensik toolkits. Ya, kalau kita bicara produk, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada volatility, ada red line, ya, ada bug extractor dan sebagainya. Ya, nah itu tools yang bisa dipakai untuk memori forensik. Gitu. Ya. Oke, berikutnya ada network forensik. Ya. Jadi network forensik ini ya bagaimana kita menganalisa barang bukti yang dihasilkan dari network monitoring. Ya. Jadi kalau kita punya network monitoring misalnya pakai Wireshark, ya, kita mendapatkan file.cap. Nah, itu yang nanti dianalisis. Ya. Nah, itu yang namanya network forensik. Ya, karena ya tindakan-tindakan aktivitas-aktivitas hacking pun bisa dilihat. Ya. Percobaan DOS misalnya kita lihat. Ya kan, ada banyak tuh bit per second, paket per second, atau bahkan request per second. Ya, itu kan indikasi bahwa itu tidak normal. Ya. Percobaan tes connectivity yang continuously, karena itu juga nggak normal. Iya kan? Kita melakukan tes connectivity pakai ping misalnya. Ya. Satu atau dua kali request aja kan cukup. Yang penting dapat reply. Tapi kalau dilakukan secara continuously, terus-menerus, itu langsung dikategorikan sebagai DOS. Ya kan ada istilah ping of death, ada ICMP flooding, dan sebagainya. Ya, jadi akan dianggap sebagai serangan. Ya. Jadi ya sekali lagi kita mesti bisa tahu mana yang normal, mana yang kita kategorikan anomali. Ya. Oke itu ya. Jadi ada opsi untuk network forensik. Evidence-nya adalah file.cap atau file.picket. Ya. Oke, kemudian ada mobile device forensik. Nah, jadi ini spesifik ya. Yang kita analisa adalah mobile device atau evidence yang dihasilkan di dalam mobile device. Ya. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa mobile device itu sekarang ini nggak hanya sebagai objek, ya, tapi kadang pelaku kriminal pun menggunakan mobile device untuk beraktivitas. Ya, ada beberapa tools hacking yang available di mobile device. Ya, jadi bisa jadi ya kita melakukan DOS lewat mobile device. Kita melakukan sniffing pakai mobile device. Nah itu sangat mungkin. Ya, jadi mobile device tidak sebagai objek, tapi justru sebagai subjek, sebagai pelaku. Nah, itu yang nanti kita coba analisa. Ya. Nah, ini kembali ke yang policy di awal. Ya, tadi disebutkan ya, kalau kita bicara mobile device policy kan ada bring your own device dan sebagainya. Ya, jadi gini, sekarang ini kan banyak ya mobile device yang justru jualannya security. Ya, dan itu bisa mengganggu proses investigasi. Ya kan? Susah di routing, susah diakuisisi. Ya, artinya bisa jadi evidence yang kita dapatkan tidak komplit. Ya. Nah, itu yang kita hindari. Makanya dari awal kita mesti bikin yang namanya policy. Ya. Kalau mau menggunakan mobile device untuk akses data perusahaan, ya dibatasi. Ya, device-nya apa saja. Ya, jadi ada istilah yang ada tipe CYOD. Kalau tadi kan BYOD ya, bring your own device. Jadi kalau bring your own device itu karyawan boleh menggunakan device apapun. Security-nya lebih ke data klasifikasi. Ya. Tapi tadi ya resikonya adalah ketika terjadi insiden dan kita butuh evidence di dalam mobile device, takutnya tadi susah untuk diakuisisi karena mereka secure. Ya, maka dari awal harus kita definisikan. Kita harus punya daftar. Ini loh, list approved device. Ini daftar-daftar yang boleh digunakan. Ya. Maka istilah mobile device policy-nya adalah CYOD. Choose your own device.
Silakan pilih, tapi yang ada di dalam daftar. Ya, jadi yang boleh digunakan untuk akses data perusahaan adalah yang ada di daftar saja. Yang tidak ada di daftar nggak boleh. Kenapa? Tadi Pak, takutnya akan mempersulit proses investigasi. Gitu. Ya, jadi ya strategi ini mesti ada korelasinya, ya kan? Protect, detect, respon dan predict tadi. Gitu. Ya. Oke, nah challenge dari mobile device adalah biasanya kan ya mereka punya aplikasi, termasuk mungkin data ya, data storage. Data storage di mobile device kan macam-macam ya, nggak hanya internal storage. Bahkan SIM card pun punya file system. Artinya memungkinkan mereka menyimpan file di dalam SIM card gitu. Ya, karena ada file systemnya. Ya. Oke, terkait dengan cloud ya. Biasanya kan terintegrasi dengan cloud storage services ya, kayak misalnya Android ya pakai G Drive, ya iOS pakai iCloud, ya. Windows Mobile, Phone ada OneDrive dan sebagainya. Jadi biasanya memang cloud storage service itu dipakai sebagai opsi untuk menyimpan data ya kan sebagai backup dan sebagainya. Gitu, ya kan? Oke, ini ya untuk mobile device forensik. Nah, sebenarnya proses analisa forensik itu juga banyak. Ya, tadi kan disinggung cuman apa? Ada live forensik, static forensik, memory forensik, network forensik, mobile forensik. Nanti ada namanya database forensik. Ya, kalau targetnya adalah database server, evidence-nya kita dapatkan di database. Ada web forensik. Ya, kalau insidennya memang mentargetkan web service. Ya, ada cloud forensik dan sebagainya. Ya, nah itu yang nanti dipelajari di CFI. Jadi ada beberapa yang nanti akan kita pelajari. Mungkin termasuk ada yang namanya dark web forensik, ya kan? IoT forensik juga ada, ya kan? Jadi tergantung dari victimnya apa dan evidensinya itu kita dapatkan di mana. Nah ini masuk ke dalam proses investigasi. Dan ini ya, bagaimana kita melaporkan di post investigation, ya, hasil dari proses investigasi. Ya, yang tadi saya bilang ya, formatnya bisa dalam bentuk written, tulisan, atau dalam bentuk verbal, ya, presentasi. Ya. Ini ya, ini di dalam post investigation. Ya. Oke, berikutnya di sini saya akan coba jelaskan tentang beberapa teknik anti forensik. Ya. Tadi disebutkan ya bahwa yang namanya attacker, threat actor, itu akan selalu melakukan yang namanya teknik anti forensik. Ya, untuk apa tadi? Mempersulit proses investigasi. Nih, ya. Teknik yang digunakan supaya memang proses investigasinya tidak berjalan secara proper, lebih complicated, lebih ada effort dan sebagainya. Ya. Oke, ya mungkin di sini ada 10 ya, tapi sebenarnya ada banyak lagi Pak, beberapa teknik anti forensik yang sering digunakan dan bahkan ada beberapa attacker yang dia mempelajari, ya kan, forensik tools yang dipakai itu apa untuk dicari kelemahannya, ya kan. Tuh, ya, jadi memang ada opsi untuk itu, gitu. Ya. Nah, tentunya masing-masing anti forensik ini mesti kita antisipasi ya. Contoh misalnya, ketika ada teknik anti forensik berupa data or file deletion, ya, datanya dihapus. Maka gimana caranya kita bisa data recovery, melakukan data recovery? Ya, artinya kita harus punya data recovery tools kan gitu. Ya, meskipun nanti bisa atau tidak tergantung teknik delete-nya kan banyak tuh teknik delete yang dipakai oleh attack. Del, shift del, wiping dan sebagainya. Ya kan? Ada password protection. Kadang evidence-nya itu nggak bisa dibuka. Harus masukin password. Nah, itu juga challenge, itu anti forensik. Maka kita harus bisa melakukan password recovery. Ya, kita harus tahu passwordnya supaya bisa dapat evidensi. Ya. Mungkin kalau kondisinya ya, victim and user masih ada, ya bisa ditanya. Ya, tapi kan kebanyakan end user nggak ada. Victim atau apa, ya korbannya nggak ada. Atau mungkin nggak mau bekerja sama kan. Ya kan?
Nih, maka gimana caranya kita bisa melakukan recover? Ada steganografi. Nah, steganografi itu adalah menyembunyikan ya file ke dalam file yang lain. Kita mesti bisa melakukan yang namanya steganalisis, menganalisa suatu file itu ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak. Ya. Nanti kalau kita mau otomatis ada tuh yang namanya steganography detection tools. Ya, jadi kalau kita punya gambar, file gambar nih misalnya, ya disinyalir di dalamnya ada file executable, ya cemplungin aja, biar software itu yang melakukan deteksi. Ada nggak steganografi? Ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak? Ya. Tapi kalau kita nggak punya steganography detection tools, ya kita harus manual. Ya kan? Kalau file gambar ya kita pakai image viewers. Kita zoom in, zoom out kan gitu. Ya, atau kita bisa pakai hexagon. Ada data hiding, ya kan? Ada trail obfuscation ya, dirubah MACE-nya. Bahkan ada yang menghapus secara physical destruction, artifact wiping. Ya, ada overwriting data, di encrypt nah nih. Jadi enkripsi pun dilakukan oleh attacker supaya evidence-nya nggak bisa dilihat. Ya, ada program packers termasuk meminimalisir footprinting. Tadi penggunaan mobile device, penggunaan virtualisasi, pakai cloud untuk menjalankan hacktivism. Gitu. Nah, makanya gimana caranya supaya nanti kita bisa mengcounter anti forensik? Ya ini. Ya. Bagaimana forensik investigator ya tahu ada beberapa teknik anti forensik. Ya. Termasuk tentunya adalah forensik tools yang kita gunakan mesti update. Ya. Karena tadi ya ada teknik anti forensik yang justru mencari-cari kelemahan di sisi tools yang digunakan. Gitu. Ya. Ini ya, ini yang nanti apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa mengatasi, mengcounter yang namanya teknik anti forensik. Ya. Oke, kira-kira itu ya yang saya tampilkan di sini ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, saya kembalikan ke Mbak Yaumi. Baik, terima kasih Pak Dani atas pemaparannya. Udah banyak yang nanya nih Pak. Lumayan banyak yang bertanya. Kita mulai dari sebentar, kita mulai dari atas dulu aja ya. Jadi ada Bapak Aditya Oktoverdian nih Pak. Contoh appliance yang umum digunakan biasanya apa Pak? Oke, ya jadi ada beberapa tools ya yang bisa dipakai kalau kita bicara appliance ya. Celebrate UFED itu bisa digunakan. Jadi ya kita bicara produk ya, meskipun sebenarnya nanti tergantung dari sisi forensik investigatornya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara appliance ya dengan software ya nanti terkait juga dengan cost ya. Jadi kalau organisasi Bapak nggak terbentur dengan cost ya prefer gunakan yang appliance hardware ya. Ya, kalau software itu kan opsinya ketika kita memang secara cost tidak memadai. Ya kan, contoh Celebrate itu bermiliar-miliar. Ya, kalau kita nggak pakai Celebrate, bisa nggak melakukan mobile forensik? Bisa, tapi pakai software. Ya, bisa pakai oksigen forensik dan sebagainya. Jadi eh there are a ton of tools ya, toolsnya bertonton ya. Jadi banyak ya. Nanti bisa dicoba dites dulu nih, mana tools yang paling efektif dan paling pro. Itu sih Pak Aditya. Ada pertanyaan lagi Pak, apa sudah dari Pak Jeffrey, apa sudah tersedia fitur 2FA untuk server yang berbasiskan Windows? Karena ini sangat membantu juga 2FA jika ada toolsnya, atau harus pakai appliance sebagai frontline-nya. Oke, jadi kalau setahu saya ya, di Windows itu bahkan dia bisa punya sampai ke multifaktor ya, dengan catatan memang secara device-nya pun support. Ya, jadi nggak hanya two factor tapi multifaktor termasuk penggunaan biometrik untuk proses autentikasi. Ya, jadi kalau di Windows kan sekarang ada yang namanya Windows Authenticator ya, Bapak Ibu. Ya kan, jadi kalau kita masuk ke aplikasi Windows ya, mesti ada semacam kode atau barcode yang di-scan di Windows Authenticator untuk dimasukin itu. Jadi kalau kita nggak punya Windows Authenticator ya yang diinstal di mobile device, kita nggak
mensinkronisasikan dengan nomor yang ada di aplikasi tersebut, ya nggak bisa masuk. Ya, jadi ya sekarang ini memang sudah lebih aware ya dari beberapa produk untuk security ya. Jadi memang kebanyakan sudah minimal two factor authentication ya. Karena memang single authentication kayak cuman mengandalkan password itu vulnerable. Sesuatu yang kita tahu orang lain bisa tahu. Ya, sesuatu yang kita punya pun orang lain bisa punya gitu loh, Pak. Makanya opsinya adalah biometric ya, something unique ya, something you add gitu. Pakai fingerprint dan sebagainya. Itu Pak Jeffrey, semoga membantu. Baik, selanjutnya dari Pak Meyanto, dari sekian jenis serangan cyber, mana yang sering berpotensi merugikan dalam hal berdampak terhadap pencurian data, Pak? Ya, gini, jadi ada banyak ya jenis serangan dan alternatif terakhir dari serangan yang dilakukan oleh attacker adalah social engineering, ya. Dan itu justru bisa jadi yang paling efektif karena tergantung dari apa user awareness, ya. Mungkin sekarang ini kan banyak ya kejadian-kejadian kayak ya targetnya mungkin mobile device ya kayak malicious APK untuk Android, ya. Dulu ada apa undangan pernikahan .apk, kemudian ada apa etle ya, tilang elektronik dan sebagainya. Jadi once a user klik install open, maka ya attacker bisa masuk ke mobile device. Artinya dia pun bisa mengambil data yang tersimpan di dalam mobile device. Jadi kembali ke security awareness ya kan. Mungkin kalau yang technical ya bagaimana apa attacker melakukan cracking password, SQL injection dan sebagainya. Tapi justru yang paling efektif ya itu adalah social engineering. Itu sih Pak Meyanto. Baik, selanjutnya dari Pak Christian nih. Pak Christian minta pencerahan, Pak. Benar gak sih kalau password ini akan lebih aman dengan minimal jumlah digitnya 16? Dan kan sekarang baru-baru ini juga banyak berita tentang transaksi lewat kris itu beresiko dibobol. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya, sebenarnya nggak ada yang 100% itu aman ya. Tetap nggak ada namanya zero risk ya. Jadi eh ya mungkin kalau kita compare ya dengan password yang 5 karakter dengan 16 karakter, ya lebih susah menebak yang 16 karakter ya. Karena mungkin kombinasi karakternya akan lebih banyak ya. Jadi kalau dikalkulasi misalnya ya ketika attacker melakukan brute force, ya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan cracking 5 digit dengan 16 digit akan lebih memakan waktu yang 16 digit. Ya, jadi ya kalau kita bicara aman atau tidak, tidak semuanya 100% aman, tapi paling tidak ya akan meningkatkan effort dari sisi attacker ya. Jadi meminimalisir tingkat keberhasilan dari serangan yang dilakukan gitu. Oke, yang kedua tadi ya terkait dengan Kris ya memang sekarang ini banyak sih ya apa serangan-serangan dengan memanfaatkan teknologi yang baru ya kan termasuk Kris ya. Mungkin juga kita pernah lihat ya bahwa ada beberapa yang merubah barcode atau Kris supaya langsung masuk ke rekening orang lain ya, gitu ya. Jadi memang lebih ke bagaimana sekali lagi ya meningkatkan awareness dari sisi pengguna dari teknologi itu. Ya, itu sih sebenarnya yang mesti diperhatikan. Itu Pak Christian. Baik, Pak. Selanjutnya dari Pak Slamet, eh, pada kondisi apa seorang tim digital forensik dibutuhkan untuk diterjunkan ke suatu proyek, Pak? Oke, ya jadi ketika ada anti forensik teknik gitu aja. Jadi ya pasti ada teknik anti forensik yang membutuhkan forensik toolkits untuk menganalisanya. Ya, kalau misalnya insiden yang terjadi bisa kita identifikasi cukup dengan melihat log files lewat network monitoring, ya kan, dan memang itu valid ya dijadikan dengan sebagai evidence itu cukup. Tapi ketika memang terjadi anti forensik dan butuh forensik toolkits, maka kita butuh yang namanya digital forensik. Itu sih Pak. Selamat. Baik, selanjutnya dari Pak Wahyat, ini ada 3 pertanyaan nih Pak. Gimana untuk implementasi keamanan? Apa saja contoh teknik pengamanan sistem, contoh teknik mengamankan perangkatnya, dan gimana cara monitoring dan pemeliharaannya? Oke,
Ya, tadi di defense in depth sebenarnya sudah dijelaskan ya, dan tadi di slide juga ada beberapa contoh implementasinya ya, kayak misalnya kalau kita bicara sistem security, kita bisa optimalkan triple A ya, ada autentikasi, otorisasi, dan accounting. Tadi pertanyaan di awal juga ya, bagaimana minimal kita menggunakan two-factor authentication. Jadi kalau Bapak masuk ke dalam sistem, ya minimal two-factor authentication. Dan setiap sistem punya fitur untuk itu, ya. Termasuk tadi ya, mengoptimalkan fitur security yang ada. Kalau di sisi perangkat ya tetap physical security penting ya. Karena meskipun misalnya ya kita punya switch, kita punya router, kita sudah amankan ya, misalnya kita udah set access list, ada VLAN dan sebagainya. Tapi kalau secara fisik bisa terkompromis, ya konfigurasinya bisa dirubah. Ya artinya ya physical security juga penting, dan selain itu tentunya setiap perangkat pun punya fitur security untuk kita optimalkan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, monitoringnya ya kita bisa gunakan yang namanya aset management gitu ya. Jadi ya, semua aset kita mesti daftarin untuk kita monitoring. Dan setiap aset punya baseline, punya best practice yang harus kita ikutin. Ya, karena ketika kita nggak sesuai dengan best practice, tidak sesuai dengan baseline, itu vulnerable. Ya, artinya akan ada ancaman maupun serangan terhadap perangkat tersebut. Itu sih Pak Wahid. Baik, selanjutnya dari Pak Jemris Sieros, apabila dalam sebuah instansi negara maupun swasta ada cyber attack yang jadi cyber crime. Nah, solusi untuk mengatasi itu gimana, Pak? Oke, mungkin nanti apa, dikoreksi ya kalau salah. Jadi setahu saya kalau di Indonesia memang regulasinya ketika terjadi insiden dalam satu organisasi dan kita naik ke kriminal atau pidana, maka tetap ya prosedurnya adalah lapor ke pihak pihak polisian, law enforcement. Ya, karena mereka yang punya otorisasi untuk melakukan proses investigasi sampai ke pengadilan. Ya, kecuali kalau memang insiden tersebut ya internal. Ya, tadi misalnya ada policy violation, ya kan, yang punishment-nya beda. Ya, jadi kalau memang impact-nya nggak terlalu besar ya ke organisasi, ya kita sebenarnya bisa melakukan internal audit. Ya, takutnya kan kebanyakan justru orang enggan lapor karena impact-nya justru bisa lebih luas lagi kan gitu ya, kaitannya dengan yang tadi itu masalah reputasi. Wah, nanti kalau saya lapor masuk berita viral, wah, parah. Jadi, nah itu juga yang sebenarnya menjadi masalah juga Pak, Bapak Ibu ya, bahwa kebanyakan organisasi kalau terjadi insiden enggan lapor. Padahal tadi saya bilang kalau di Indonesia itu ada ID CIRTI, di bawahnya BSSN dan ID CERT. Ya, yang seharusnya setiap instansi atau organisasi punya representasi dari ID CIRTI. Jadi ketika terjadi insiden harus di-announce. Tadi kan ada ya flowchart-nya bahwa ketika terjadi insiden ya salah satu fasenya adalah notifikasi, ya memberikan informasi ke departemen lain ya atau pihak terkait dan sebagainya. Itu sih. Baik. Karena waktunya udah mepet ya Pak, mau selesai. Jadi nanti kita pilih satu pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu, saya mau ingetin ke Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar lebih lanjut, dapat langsung mengikuti kelas CHFI. Kebetulan ada kelas reguler di Inixindo tanggal 9 sampai 13 Desember 2024. Untuk info selengkapnya silakan menghubungi kami melalui alamat email info@inixindo.id atau langsung melalui nomor WhatsApp 021579406868. Dan saya izin remind juga untuk jangan lupa isi absen kehadiran ya Bapak Ibu yang sudah saya kirimkan melalui Zoom chat meeting ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kita pilih pertanyaan dari Pak Antoni, Pak. Sehubungan masih belajar tentang digital forensik, tools apa aja yang digunakan untuk melakukan analisis forensik? Lalu, apakah dengan mengikuti kelas CHFI di Inixindo ini, full kita dilatih untuk proses forensik tersebut atau gimana? Ya, jadi sebenarnya tools forensik itu disediakan ya sama ESI Council ya. Jadi dan kita pun disediakan yang namanya Internet Labs ya atau iLabs yang bisa diakses 24/7. Ya artinya nanti mulai dari proses pre-investigation, investigation dan post investigation
kita lakukan dan kita praktekkan ya. Mungkin kalau kita lihat porsinya ya hampir 70% lebih ke hands on, lebih ke labs ya. Cuman ya nanti tidak semua tools memang kita gunakan atau kita demokan ya karena mengingat waktu ya. 5 hari berapa modul ya saya lupa, 16 modul mungkin gitu ya. Jadi nggak akan cukup kalau kita mencoba semuanya. Maka diberikan akses iLabs di mana di situ juga ada banyak tools yang bisa kita coba-coba dan ada skenarionya. Saya mesti kerja di mana, tools yang diinstal apa dan sebagainya. Karena memang tools forensik banyak ya. Jadi ya nanti jadinya subjektif Bapak gitu ya. Jadi karena saya sering pakai ini ya saya prefer ini enggak. Jadi nanti bisa dicoba-coba karena ya akses iLabs-nya lumayan panjang kalau nggak salah 6 atau 1 tahun saya lupa ya kan. Nanti bisa dicoba-coba. Itu sih Bapak. Baik, terima kasih Pak Dani atas jawaban-jawabannya di sesi Q&A ini. Karena sudah waktunya sudah mau berakhir, sebelum kami tutup, kita akan dokumentasi dulu ya Pak Bu. Jadi mohon dibuka terlebih dahulu kameranya untuk kami dokumentasi. Baik. Ada 2 halaman, jadi nanti satu halaman pertama dulu, baru nanti halaman kedua. Oke. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Lagi halaman pertama masih 1, 2, 3. Lalu berikutnya halaman kedua 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu semua. Kami juga berterima kasih kepada Pak Dani yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya pada acara webinar hari ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kami pada acara-acara selanjutnya. Sebagai informasi juga, pastikan Bapak Ibu sudah mengisi form absen kehadiran yang kami kirimkan di chatroom Zoom. Dimohon untuk mengisi absen sebelum acara webinar selesai. Link formnya akan kami tutup di jam 5 sore ini ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut, dapat langsung mengikuti kelas Computer Hacking Forensic Investigator atau CHFI pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2024. Hanya di Inixindo. Info selengkapnya silakan langsung menghubungi kami melalui alamat info@inixindo.id atau langsung melalui nomor WhatsApp 021509406868. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Stay safe and stay healthy. Selamat sore. Selamat sore, thank you. Sore. Terima kasih.